Kemudian wa afdaluha, urutan kurban yang paling afdal. Kalau nanti mau berkurban, yang paling afdal bagaimana hewannya? Peringkat pertama, 1 orang 1 unta, itu yang paling bagusnya. 1 orang 1 unta. Oh, unta mahal betul. Harganya 50 sampai 60 juta 1 ekor kadang. Nah, nggak sanggup urutan kedua, 1 orang 1 lembu. Mahal juga. Nah, lembu berapa sekarang? 20 juta, 15 juta, begitulah kurang lebih. Nah, kalau tak bisa juga, kemudian summa doinatin. Nah, kemudian 1 orang 1 domba. Nah, tak sanggup beli domba, mahal. 1 orang 1 kambing kacang. Yang berikutnya 7 orang 1 lembu. Nah, jadi makanya kalau dari segi urutan 7 orang 1 lembu sebenarnya itu lebih bawah daripada 1 orang 1 kambing. Nah, jadi urutannya tadi tuh 1 orang 1 unta itu paling tinggi, atau 1 orang 1 lembu, 1 orang 1 domba, 1 orang 1 kambing kacang, atau 7 orang 1 unta, 7 orang 1 lembu. Nah, itu urutannya begitu. Nah, jadi sebenarnya lebih bagus 1 orang 1 kambing daripada 7 orang 1 lembu. Sebenarnya gitu. Cuma ya tak salah juga lah kalau dibuat seperti itu, karena kalau enggak meriah juga nanti. Kalau tak ada lembu repot juga, Pak. Nah, yang kurban misalnya 70 orang. Kalau lembu kan cuma 10 kali nyembelih itu. Tapi kalau kambing 70 kali nyembelihnya itu udah meriah juga tuh, 70 ekor berkeliaran di masjid. Nah, jadi tak apa-apalah kalau divariasikan. Nah, tapi sebenarnya kalau dari segi keafdalan begini lebih afdal. Nah, kemudian wa sab'u siyahin min ad-dha'ni afdalu min sab'in min subu'in minal ma'zi wa sab'in minal ma'zi afdalu minal badanati. Nah, lizdiyadil qurbah bi kasratid dima' al muraqah. Kenapa 1 ekor kambing 1 orang itu lebih afdal daripada 7 orang 1 ekor lembu? Di sini dikatakan karena setiap menyembelih hewan kurban itu 1 ibadah. Jadi kalau 1 lembu 7 orang, ibadah kurbannya 1 kali namanya. Tapi kalau 7 orang 7 ekor kambing, itu ibadah kurbannya 7 kali namanya. Nah, jadi lebih banyak ibadahnya, lebih banyak darah yang tertumpah. Tadi. Wa afdaluha min haitsul laun al-bayda. Dan yang paling bagus hewan kurban itu yang warnanya putih. Mana tahu nih masih ada yang pilih-pilih mau cari-cari, yang paling afdal itu yang warnanya putih. Nah, beli lembu yang warna putih, beli kambing warna putih, itu yang paling afdolnya. Tak dapat warna putih, summa safra, kemudian kuning. Nah, kuning agak kecoklatan lah gitu ya. Nah, nggak dapat kuning kecoklatan, summal ghabra atau afra, kemudian yang abu-abu antara hitam dan putih. Jadi urutannya kuning, putih, tak dapat putih, kuning kecoklatan, tak dapat kuning kecoklatan, abu-abu. Nah, kalau nggak dapat juga summa balqa, kemudian yang belang hitam putih. Nah, kan ada lembu hitam putih. Nah, kambing pun kadang ada hitam putih. Nah, kalau ini pun tak dapat summa sauda, kemudian yang hitam pun jadilah. Nah, ini urutannya. Jadi ya jangan heran juga kita kalau misalnya tuh pedagang hewan kurban dia patok hewan yang warnanya putih lebih mahal. Nah, ini berapa? Ini 17 juta. Yang ini 15 juta. Loh, sama nya ku tengok timbangannya sama, cuma ini putih, Bu. Kenapa pula putih lebih mahal? Ah, Ibu itulah Ibu nggak ngaji. Nah. Putih ini lebih besar pahalanya, jadi wajar lebih mahal. Semua nyari putih. Nah, itu tadi. Kalau Ibu ngaji, Ibu nggak akan nanya lagi kenapa putih lebih mahal. Nah, jadi itu misalnya begitulah. Nah,
Jadi karena memang orang pasti kalau yang paham carinya warna putih dulu. Nah, tadi. Nah, itu kalau seandainya dari segi warna. Nah, tapi kalau seandainya dari segi jenis kelamin, nah dari segi jenis kelamin, wadzakaru afdalu minal unsa. Yang jantan itu lebih afdal daripada yang betina. Bukan tak boleh berkurban dengan yang betina, tapi yang jantan lebih afdal dari yang betina. Jangan sampai tak kebagian kambing jantan, tak kebagian lembu jantan, tak jadi kurban. Jangan, salah tuh. Oh, mana boleh kurban pakai betina? Boleh, cuma lebih afdal yang jantan. Nah, itu dia. Nah, yang ada pendapat menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, betina yang tak boleh dijadikan hewan kurban adalah betina yang sedang bunting. Itu tak boleh dijadikan hewan kurban. Nah, tapi kalau seandainya betinanya ini tak bunting, silahkan. Walaupun sebagian ulama lain diantaranya Imam Abu Makhramah itu mengatakan walaupun bunting boleh dijadikan hewan kurban. Jadi kalau mau cari hewan kurban, pilihlah yang jantan, memang lebih afdol. Nah, pilih yang jantan lebih afdol. Nah, tapi lalu dikatakan lagi yang gemuk itu lebih afdol daripada yang kurus. Nah, seandainya berselisih semua sifat ini, tadi kan ada gemuk lebih afdol dari kurus, jantan lebih afdal dari betina, putih lebih afdal dari hitam. Seandainya bersilang-silangan ini, mana yang diprioritaskan, yang diurutkan di awal? Yang diurutkan di awal gemuknya dulu. Nah, tetap gemuknya dulu. Misal dia cari kambing kurban atau lembu kurban, ada yang warna putih, ada ini putih tapi kurus. Ini hitam tapi gemuk. Mana yang diutamakan? Gemuknya dulu, walaupun dia hitam. Kenapa? Karena tujuannya dagingnya. Nah, itu tadi. Nah, jadi yang pertama adalah gemuknya dulu. Kemudian yang kedua adalah jenis kelaminnya. Jantan dulu diutamakan, walaupun warnanya hitam. Barulah yang ketiga warnanya. Inilah yang tertulis di kitab. Jadi prioritas pertama timbangannya, berat dagingnya. Yang kedua jenis kelaminnya. Yang ketiga barulah warnanya. Nah, begitulah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azimu dhahayakum," kata Rasulullah. Nah, pilihlah hewan kurban kalian yang besar-besar. Kenapa? Fa innaha 'ala sirati matayakum. Karena sesungguhnya hewan kurban kalian nanti di atas sirat akan menjadi tunggangan kalian. Itu bukan cuma cerita orang tua dulu. Oh, itu nanti jadi kendaraan di atas titi sirat. Atau orang dulu titi siratal mustaqim. Itu jadi tunggangan itu. Itu bukan cuma ucapan orang-orang tua kita, itu memang hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibesarkan. Nah, jadi kalau kecil pula nanti tak kuat nanti. Nah, jadi yang besar lah. Jadi yang tiap tahun kurban, oh masya Allah, itu macam pedati yang digeret sama hewan kurban yang banyak itu tadi itu. Nah, itu tadi itu. Kalau tiap tahun kurban, berapa banyak yang akan mengantarkan dia tadi itu. Dia tinggal duduk saja di atas, pedatinya duduk di atas, dia angkat, ditarik oleh seluruh hewan kurbannya tadi itu, masya Allah. Kemudian dari segi usia, ya walaupun biasanya nih insya Allah tukang peternak tuh udah belajar lah mudah-mudahan. Tapi mana tahu, kita juga perlu informasi yang seperti itu. Kalau unta itu usianya harus sudah 5 tahun. Kalau lembu itu harus sudah 2 tahun. Unta yang boleh dijadikan hewan kurban usianya 5 tahun. Kalau lembu usianya harus 2 tahun. Begitu juga kambing kacang usianya harus 2 tahun.
Tapi kalau kambing domba boleh 1 tahun. Nah, itu bedanya. Unta 5 tahun, lembu 2 tahun, kambing kacang juga 2 tahun. Kalau kambing domba boleh 1 tahun untuk dijadikan hewan kurban. Nah, itu tadi. Dijadikan hewan kurban boleh 1 tahun saja. Nah, kemudian jangan sampai ada cacatnya. Pertama, cacat jangan sampai ada yang mengurangi daging. Jadi kalau ekornya putus tak sah jadi hewan kurban, karena di ekor itu ada daging. Atau kulit juga jangan sampai berkurang. Kalau telinganya putus maka tak sah dijadikan hewan kurban. Atau memang cacat yang nyata, jangan sampai matanya buta walaupun sebelah. Jangan sampai kakinya pincang walaupun sesaat sebelum dikurbankan, tetap nggak boleh itu. Nah, maka memang harus perlu orang yang tahu teknik menjatuhkan lembu. Jangan sembarangan akhirnya kaki lembu itu patah pula. Nah, tak bisa dijatuhkan, udah sliding aja lah, no. Retak patah. Allah. Ini cuman mau jadi hewan kurban kalau kakinya sudah patah begitu, kena sliding tackle. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu udah tak sah, walaupun sesaat sebelum dikurbankan. Nah, kalau dalam kitab Fathul Qorib, seandainya pincangnya karena mau dijatuhkan sebelum disembelih, itu pun tidak memadai untuk hewan kurban. Nah, biasanya yang pengalaman tahu tuh. Tapi pengalaman sepengalamannya pun hati-hati juga. Video udah banyak tersebar tuh, yang kena tendang, kena tanduk, kena ini itu segala macam. Maka memang ada adab-adab kita ketika hendak mau menjadikan kurban atau menyembelih hewan tadi itu. Rasulullah ataupun syariat kita itu mengajarkan beberapa adab. Pertama, kasih makan, kasih minum, buat dia nyaman betul. Kedua, jangan ditajamkan parang tadi itu di hadapannya. Nah, ini dikasih makan, kasih minum tapi depannya ngasah pisau gitu. Ya walaupun dia binatang, dia pun ada juga lah bahasanya, instingnya. Nah, stres dia duluan begitu. Mana mau lagi didekat-dekati. Nah, tadi dia ada adab-adab yang seperti yang diajarkan oleh agama kita. Nah, kemudian jangan yang terlalu kurus, jangan yang sakit parah, jangan yang gila. Jangan yang gila. Karena ada kambing gila, lembu gila. Cuman ngukur kambing gila atau lembu gila? Di sini dikatakan. Nah, maksud daripada kambing atau lembu yang gila adalah ketika dia di padang rumput, kawanannya pada makan rumput, dia tak makan. Nah, itu ukuran kambing atau lembu gila. Nah, tadi. Karena memang hewan tuh kerjanya itu. Tapi kalau tak mau makan berarti udah gila. Nah, kebalikan dari manusia ya. Kalau manusia banyak makan, gila makan berarti. Nah, kalau hewan tak makan, itulah baru gilanya. Nah, ini yang sah dijadikan hewan kurban. Jangan yang cacat seperti tadi itu. Kemudian yang berikutnya, nah, waktu menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban itu waktunya terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah dan berlalu masa yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Saya ulangi bahasa saya nih. Nah, terbit matahari tanggal 10 Zulhijjah, lalu berlalu masa, bukan mesti dibuat, tapi berlalu saja masa yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan khutbah 2 kali. Misal kita nih ada kalender syuruk jam berapa syuruk atau terbit matahari? Itu isya tuh ya. Isya, habis isya ini biasa subuh sama syuruk. Oh, tanggal masih kita lihat aja dulu. Lama, Masya Allah. Banyak setelannya nih. Tuh. Itu apa tuh? Ada syuruk. Subuh imsak sama subuh ya. 5.45 enggak ada syuruknya. Itu terbit ya. 6.14. Itulah dia.
6.14. 6.14 itu terbit matahari. 6.14 itu terbit matahari. Nanti tanggal 10 Zulhijjah misal 6.14 itu terbit matahari, belum boleh di situ berkurban. Berlalu dulu masa yang cukup sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat kita bilang misalnya 4 menit lah. Nah, 4 menit atau 5 menit lah sholatnya. Memang agak dibaguskan. Kemudian 2 kali khutbah. 2 kali khutbah yang ringan kita bilanglah 10 menit, 5 menit, 5 menit. Jadi kalau sudah terbit matahari tambah sekitar, bukan pasti ini ya, sekitar 15 menit bolehlah berkurban. Nah, walaupun tak sholat, walaupun tidak khutbah, tapi waktunya cukup untuk sholat dan khutbah. Mana tahu hujan deras tak jadi dibuat sholat atau segala macam. Tengok waktu, oh ini udah 15 menit setelah matahari terbit, udah boleh berkurban. Dan sunnah Idul Adha ini jangan lama kali khotibnya tuh khutbah. Kalau Idul Fitri sunnahnya sholat itu diperlama. Kalau untuk Idul Adha sunnahnya sholat itu agak dipercepat. Kenapa? Kalau Idul Fitri agak diundur waktu sholatnya supaya orang yang belum bayar zakat fitrah sempat bayar zakat fitrah. Tapi kalau Idul Adha jangan lama kali. Kenapa? Agenda besarnya habis sholat. Kalau lama kali nggak terkejar nanti sebelum zuhur harus siap, kan begitu. Jadi makanya nanti ini mana tahu ada yang punya jadwal khotib Idul Adha. Nah, nggak usah lama-lama kali. Gelisah itu panitia kurban tuh. Nah, yang mikirkan kambingnya takut lari lah ini itu segala macam. Jadi udah ringkas-ringkas saja. Nah, jadi itu awalnya. Dan terus boleh tanggal 11, 12, 13. Nah, silahkan selama belum lewat hari tasyrik. Nah, selama belum lewat hari tasyrik. Nah, kemudian berniatlah kurban. Bagi yang menyembelih sendiri silahkan langsung ketika disembelihnya kambingnya dalam hati, nah, ya Allah ini kurbanku, terimalah ya Allah. Nah, kalau seandainya disembelihkan orang boleh berwakil kepada yang menyembelihkan. Tolong Pak, wakilkan, niatkan untukku nanti. Nah, boleh. Kalau begitu tak ada masalah. Nah, nanti dia yang meniatkan. Allahumma hadihi udhiyatu fulan fataqabbal minhu. Ya Allah, ini kurbannya fulan bin fulan, terimalah darinya, tuh diniatkan nanti. Dan sunnah bagi yang berkurban untuk hadir dan menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya. Biasa ibu-ibu agak males nengok darah, nengok sembelih, tapi untuk ini ditahan-tahankan, dikuat-kuatkan. Rasulullah bilang kepada anaknya Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, kumi ila udhiyatiki. Wahai Fatimah, sini berdiri dekat hewan kurbanmu. Fashhadiha, dan saksikan hewan kurbanmu disembelih itu. Nah, itu disuruh Rasulullah. Jadi sunnah melihat ketika hewan kurbannya disembelih. Nah, insya Allah inilah kaji kurban kita. Mudah-mudahan nanti bisalah diamalkan dengan baik. Nah, kalau ada yang hendak ditanyakan, silahkanlah. Kalau ada yang mau ditanyakan.